الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأوليين والآخرين رب السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وبعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada bab yang baru, yaitu bab ma yaquluhu man du'iya ila ta'an fatabi'ahu ghairahu. Bab tentang apa yang harus diucapkan bagi orang yang diajak, bagi orang yang diundang untuk makan-makan, ketika dalam undangan tersebut ternyata ada yang mengekor, ada yang membututinya. Ghairahu, selain orang yang diundang. Artinya ketika diundang, kamu datang nanti 5 orang. Ternyata di tengah perjalanan ketemu teman. Teman ini ikut masuk ke dalam undangan. Maka apa yang harus diucapkan? Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa 'an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk memakan makanan. Dari sini menunjukkan anjuran untuk mengundang teman-temannya. Anjuran untuk mengundang sahibul majlis, teman-teman duduk, teman-teman kerabat, atau teman-teman kerja. Mengundang untuk diajak makan. Sana'uhu lahu khamsah. Yang makanan tersebut yang dibuat makanan khamsah. Untuk 5 porsi. Fatabi'ahum rajulun. Akan tetapi ketika sedang menghampiri undangan tersebut, dan undangan ini boleh diwakilkan atau boleh langsung. Seperti seorang mengutus kepada pembantunya, tolong sampaikan kepada fulan, saya mengundang makan. Ini boleh. Atau dia langsung undang sendiri. Dia datang ziarah, kemudian datang. Nanti, tanggal sekian, atau bulan sekian, jam sekian. Saya mengundang untuk acara makan-makan. Dan bolehnya membatasi undangan, karena ketika seorang mengundang makanan, maka tidak disarankan untuknya takallufan, memberat-beratkan diri. Dia tidak punya harta, tapi dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dia boleh baginya, seperti mengundang makan kepada orang-orang khusus yang akrab, dekat dengan dirinya. Maka hal tersebut tidaklah mengapa. Sebagaimana orang ini, dia undang Nabi SAW, akan tapi tidak untuk semuanya. Hanya saja diperuntukkan, dikhususkan hanya untuk 5 porsi atau 5 orang saja. Fatabi'ahum rajulun. Akan tetapi di tengah perjalanan ternyata ada seorang yang mengikuti Nabi SAW. Dari sini menunjukkan bahwasanya boleh seorang untuk ikut serta kepada orang-orang yang diundang, meskipun dirinya tidak diundang. Akan tetapi dengan catatan, kalau dia tahu bahwasanya orang yang mengundang adalah orang yang ridha apabila dia hadir. Dia tahu, ini temannya. Ketika diundang mau ke mana? Kami diundang oleh fulan, acara ini untuk 5 orang. Maka kalau dia meyakini bahwasanya si fulan ini akan merestui kehadirannya, maka jaiz. Boleh baginya untuk ikut menguntit di belakang orang yang diundang meskipun asalnya dia tidak diundang. Falamma balagal bab, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada pintu tuan rumah orang yang mengundangnya,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda kepada tuan rumah, dan ini yang dianjurkan. Sama Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana ketika di tengah perjalanan, apakah kita menghardik teman kita? Maaf, undangan cuma 5, kamu gak boleh ikut. Apalagi kamu porsinya double lagi. Banyak makan. Gak usah ikut. Tidak demikian. Akan tapi dibiarkan. Ketika sampai pintu rumah orang yang mengundang, Nabi mengatakan, Inna hadza tabi'ana. Sesungguhnya orang ini mengikuti kami. Ikut kepada kami, rombongan kami. Anda mengirim utusan agar kami datang jumlahnya 5. Akan tapi di tengah perjalanan ternyata ada orang yang mengikuti rombongan kami. Nabi SAW mengatakan, "Fa in syi'ta anta zanalah." Kalau kamu berkehendak, silahkan diizinkan untuk dirinya. Wa in syi'ta, tapi kalau kamu tidak berkenan, raja'a, dia akan kembali menuju rumahnya. Dianjurkan bagi kita apa? Untuk memberikan syafaat. Memberikan syafaat kepada teman kita. Orang ini tidak meminta kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi SAW. Nabi tidak meminta kebaikan untuk dirinya beliau. SAW. Maka tapi untuk temannya. Orang ini ikut kepada kami. Kalau Nabi yang berbicara, niscaya akan canggung. Dengan kewibawaan Nabi SAW. Itulah makna syafaat. Meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta pembelaan untuk orang lain. Qala, maka sahabat ini mengatakan, bal adzan. Bahkan orang ini diizinkan, wahai Rasul alaihissalam, lahu, untuknya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihissalam. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Maka pelajaran bisa kita ambil sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bolehnya membatasi makanan dalam hal undangan. Dikhususkan cuma 10 porsi, yang diundang cuma 10 orang. Maka boleh memberikan batasan. Karena fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Kalau dia sanggup hanya mengundang 10 orang, maka tidak wajib baginya untuk mengundang 15 orang. Maka diundanglah apa yang dia sanggup. Kalau 10 ya 10 diundang. Kalau 20 ya 20 diundang. Demikian. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil selanjutnya yaitu hendaknya seorang ketika mendapati kelebihan pada dirinya, keutamaan ada pada dirinya, maka berikanlah kemudahan untuk saudaranya. Tidak bakhil. Dan ini termasuk kebagusan daripada akhlak. Termasuk daripada akhlak yang mulia yaitu tidak bakhil. Sebagaimana tuan rumah ini. Bahkan diizinkan untuk orang tersebut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak bakhil. Orang ini memberikan izin agar orang yang mengikut tersebut diberikan izin untuk duduk dan makan ikut bersama rombongan. Qala rahimahullah babun al-akl mimma yali wa wa'dhuhu wa ta'dibuhu man yusi aklahu. Bab yang baru yaitu makan mimma yali, memakan dengan apa yang terdekat dari meja makannya. Dan ini kalau makan sendirian atau makan berjamaah, afwan. Kalau dia makan berjamaah, maka tidak selayaknya dia mengambil makanan yang ada di hadapan saudaranya, tidak selayaknya. Tapi kalau dia makan sendiri, maka itu memiliki hukum yang berbeda. Ala kullu mimma yali, makanlah dengan apa yang terdekat, wa wa'adhuh, dan dianjurkan untuk memberikan wa'il, untuk memberikan hasungan-hasungan atau memberikan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak bagus. Wa ta'dibu, dan juga pengajaran akhlak man yusi aklah, bagi orang yang tidak baik di dalam hal adab memakan. Qala rahimahullah wa an Umar ibn Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah. Siapanya Nabi beliau? Masih ingat kajian yang lalu? Rabib, anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu dahulu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya termasuk anak kecil fi hijr, di dalam asuhan Rasulullah alaihi wasallam. Beliau adalah anak asuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kanat yadi tatishu fi sahifah atau fi sahfah, afwan, fi sahfah. Adapun tangan saya dahulu ketika duduk bersama Rasulullah SAW, tangan saya itu membentang ke sana dan kemari di atas nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepada diri saya, "Ya gulam, samillah ta'ala." Wahai ananda, samillah. Ucapkanlah nama Allah yang maha tinggi. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, kemudian makanlah apa yang terdekat daripada dirimu. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Perhatikan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung dipukul, tidak langsung dibentak, akan tapi diberikan kalimat-kalimat yang mengena. Kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah, dipanggil dengan nama kesayangan. Padahal Nabi tahu, sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu nama anak tersebut adalah Umar. Akan tetapi beliau tidak memanggil dengan namanya. Akan tetapi dengan kalimat yang menunjukkan lebih sayang, yang menunjukkan akan kehormatan, penghormatan kepada anak kecil tersebut. Sebagaimana Luqmanul Hakim radhiyallahu ta'ala anhu, Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Padahal anaknya sendiri. Akan tapi tidak dipanggil namanya. Disebut oleh mereka para ulama, karena panggilan sayang kepada anak itu akan lebih mengena. Nasihat akan lebih mengena kalau dipanggil dengan nama kesayangan. Seperti ya gulam, wahai ananda. Maka demikian seorang tua kepada putra atau putrinya, panggillah nama-nama yang disenangi oleh anak tersebut. Atau panggilan-panggilan yang ada nilai penghormatan kepada si anak. Misalnya anak tersebut dipanggil Tole, lebih senang dipanggil Tole daripada namanya Bejo misalnya. Maka panggil Le. Itu lebih menyenangkan bagi anak tersebut. Dia merasa dihormati. Kalau dirinya sudah merasa dihormati, maka ketika bapaknya akan mengucapkan petuah-petuah, nasihat-nasihat, maka si anak hatinya lebih siap dibandingkan sebelumnya. Ketika dipanggil namanya, awalnya biasa-biasa saja. Tapi kalau dipanggil nama kesayangannya, itu akan memiliki pengaruh yang berbeda. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil dengan nama ya gulam, wahai ananda. Sebagaimana Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, wahai ananda. Sebetulnya masih ada kalimat yang lebih daripada ananda. Apa yang lebih halus daripada ananda? Karena ya bunayya itu lebih-lebih dibandingkan dengan wahai ananda. Wahai ananda yang tersayang, mungkin demikian. Ya gulam samillah, diajarkan. Wahai ananda, kalau memakan, maka samillah. Minta berkah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutlah nama Allah. Bismillah. Wa kul biyaminik. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Ini barakah. Kenapa dikatakan barakah? Karena disebut nama Allah yang penuh dengan berkah. Yang kemudian dia memakan dengan tangan kanannya. Karena kalau dia makan dengan tangan kirinya, berarti dia bersyirikat dalam hal makanan bersama syaitan. Berarti berkahnya hilang. Dan ini alamat tidak kenyang. Karena syaitan ikut bersyirikat di dalam hal makanannya. Kemudian wakul mimma yalik. Makanlah dengan apa yang terdekat daripada dirimu. Ini pengajaran kepada akhlak. Menjaga ketentraman jamaah. Menjaga ketenangan makan bersama jamaah. Karena Umar bin Abi Salamah, beliau tidak makan sendirian. Akan tapi dinampan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Maka bagaimana cara untuk menjaga kenyamanan, ketentraman? Maka dengan ilmu. Jawabannya. Dengan ilmu yang membuahkan kepada akhlak. Adabul karimah. Itu makanlah dengan apa yang terdekat daripada dirimu. Bayangkan kalau dia mengambil makanan yang ada di hadapanmu. Bukankah akan muncul perasaan kurang berkenan dalam hatimu? Kurang ajar dia. Ini makanan kesukaan saya. Diambil oleh dirinya. Padahal di depan mata saya. Akhirnya muncul sesuatu dalam hati. Sesuatu yang muncul dalam hati berupa kebencian kepada seorang muslim. Kebencian kepada seorang mukmin. Bukan perkara sepele dalam Islam. Bukan perkara yang kecil di dalam Islam. Membenci seorang muslim, membenci seorang mukmin, itu bukan perkara kecil.
di sisi Allah. Apalagi membenci wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berani mengganggu, berani memusuhi musuh-musuh Allah atau memusuhi wali-wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadits qudsi, faqad azantu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, maka sungguh aku telah umumkan atasnya peperangan, bukan perkara yang kecil. Kemudian juga membenci seorang muslim mukmin itu bukan perkara yang kecil. Karena seorang hamba akan tertahan di jembatan. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga, tertahan dia. Kenapa demikian? Karena masih ada dalam hatinya ghil, penyakit kebencian, penyakit hasad, ketidaksukaan kepada seorang muslim. Oleh sebab itu banyak dalam ayat Al-Quran, sebelum mereka masuk ke dalam al-jannah, Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana Allah li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah, atau dalam ayat surah Al-A'raf dan juga surat Al-Hijr, wa nunazzi'na min ghillin fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka masuk ke dalam jannah, maka kami cabut terlebih dahulu penyakit ghil fi sudurihim min ghillin, yang ada di dalam hati-hati mereka min ghil, penyakit-penyakit kebencian, penyakit-penyakit ketidaksukaan di dalam hati, hasad, dengki, benci. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, sehingga mereka nanti ketika masuk ke dalam al-jannah, ikhwanan, dalam keadaan sudah saling bersaudara. Mutaqabilin ala sururi mutaqabilin, dan mereka di atas dipan-dipan mereka mutaqabilin, saling bertatap-tatapan, saling berhadap-hadapan. Jadi bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh. Seorang yang memiliki penyakit ghil terhadap seorang mukmin akan tertahan di jembatan. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya ada jembatan kedua. Setelah jembatan Sirat, manusia akan tertahan di jembatan yang kedua, yaitu tentang qisas. Satu dengan yang lain saling minta keadilan. Saat yang lain saling meminta kepada Allah keadilan akan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan oleh manusia. Fulan kada, fulan kada, fulan kada. Sampai sudah bersih Allah berikan hukum kepada mereka, baru mereka bisa masuk ke dalam al-jannah. Maka dijaga, jangan sampai muncul kebencian ke dalam hati seorang muslim. Itulah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Akhlak kepada Allah, ya gulam, samillah. Wahai ananda, makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wakul biyaminik. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintahnya. Perintah Nabi. Perintah Nabi makan dengan tangan kanan. Karena kalau makan dengan tangan kiri, itu adalah tata cara syaitan. Syaitan makan dengan tangan kiri. Maka sekarang kita dihadapkan dengan dua adab. Yang pertama, adab makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adabnya Rasul? Makan dengan tangan kanan. Yang kedua, kita dihadapkan dengan akhlaknya syaitan yang makan dengan tangan kiri. Seorang yang cerdas tentu dia akan memilih petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tinggalkan jauh-jauh petunjuknya syaitan yang makan dengan tangan kiri. Kemudian wakul mimma yalik, kemudian makanlah dengan apa yang ada di hadapanmu yang terdekat dengan dirimu. Ini pun akhlak kepada manusia. Agar tidak ada perasaan yang macam-macam di dalam hati saudaranya, maka makanlah yang ada di hadapanmu. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Wa qauluhu tatish, kata Imam Nawawi rahimahullah, makna tatish bi kasri ta, dengan ta-nya di kasrah, wa ba'daha ya musannah, kemudian di setelahnya ada huruf ya musannah, min tahat, yang di bawahnya. Makna yang ada dua titik di bawahnya maksudnya. Makna yaitu maknanya itu tataharrak, bergerak ke sana kemari. Wa tatammat atau wa tamattad ila nawahis sahfah, yaitu ke sana kemari, gerak ke kiri dan ke kanan, ke seluruh nampan, menggerayangi. Dan sudah berlalu ya faedah daripada hadis tersebut.
Qala rahimallah wa an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Kata Salamah ibn al-Aqwa', semoga Allah meridainya. Beliau bercerita, ada seorang lelaki makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tata cara makannya tidak sesuai dengan contoh beliau alaihi salatu wassalam. Orang ini makan di shimali, dengan tangan kirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ini yang dimaukan sama Imam Nawawi rahimahullah, makanlah yang dengan makanan yang terdekat dengan dirimu, kemudian memberikan nasihat. Memberikan nasihat, mengajarkan adab ketika mendapati orang yang tidak bagus di dalam tata cara makan. Kul biyamini. Maka makanlah dengan tangan kanan. Qala la astati'. Maka orang ini mengatakan, aku tidak sanggup. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta. Kamu tidak akan sanggup. Ini doa kejelekan. Orang ini sanggup makan dengan tangan kanannya. Akan tapi dia meremehkan bagian daripada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini sudah diberikan peringatan oleh Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah. Hendaknya mereka berhati-hati dari menyelisih perintahnya. Perintahnya di sini perintah Allah dan Rasul. Karena siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang melakukan ketaatan kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia tidak taat kepada Rasul, berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antusibahum fitnah, maka hendaknya hati-hati bagi mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, akan menimpa pada dirinya fitnah. Fitnah kata Imam Ahmad kesyirikan. Karena bisa jadi ketika seorang menolak sunnah, akan muncul di dalam hatinya berupa zaid, penyimpangan. Penyimpangan kalau tidak diobati, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zagu azaqallahu qulubahum. Manakala penyimpangan tersebut lebih mereka cintai, maka Allah Subhanahu wa taala bukan mengobati, tapi justru Allah Subhanahu wa taala menambah penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam hatinya. Semakin jauh mereka. Kenapa demikian? Karena mereka pada awalnya lebih senang kepada kemaksiatan daripada ketaatan. Sebagaimana firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan sekali-kali tidak. Justru karena warna titik-titik hitam itulah ran, dikatakan para ulama, titik hitam. Rana ala qulubihim, diberikan titik hitam di dalam hati-hati mereka, dijauhkan dari petunjuk, dijauhkan daripada hidayah. Kenapa demikian? Bima kanu yaksibun. Disebabkan karena ulah mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Mereka lebih senang untuk menolak hadis, mereka lebih senang untuk tidak taat kepada sunnah, maka Allah tambah penyimpangan di dalam hatinya. Allah tutup hati mereka dengan titik-titik hitam. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan yang mereka telah kerjakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, lastata'ta. Kalau begitu kamu tidak akan sanggup memakan dengan tangan kanan. Ma mana'ahu ilal kibr, karena tidaklah orang tersebut tidaklah mencegah, tidaklah ada suatu hal yang mencegah dirinya untuk makan dengan tangan kanan ilal kibr, kecuali sombong. Apa kesombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Apa kata Salamah ibn al-Aqwa? Fama rafa'aha ila fi, maka orang tersebut sekali-kali tidak bisa mengangkat tangan yang kanan kepada mulutnya, cacat. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah ila ummatihi. Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus kepada umatnya, illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu, melainkan hak sudah menjadi kewajiban atas nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya khairan, kebaikan.
Kebaikan-kebaikan ya'lamu lahum. Kebaikan-kebaikan yang telah diketahui oleh Nabi untuk mereka. Jadi tidaklah ada kebaikan-kebaikan melainkan sudah dicontohkan, sudah diberikan peringatan, sudah diberikan pengajaran, sudah disebarkan ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikanlah rahmah, tebarkanlah rahmah dengan memberikan nasihat. Nasihat kepada mereka manusia agar mereka bisa merasakan hidayah. Dan ini adalah nikmat yang terbesar ya ikhwan. Nikmatul hidayah, nikmat Islam, nikmat fil Islam, nikmat talabul ilm. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ini kepada orang-orang yang tidak semua manusia merasakannya. Akan tapi hanya orang-orang khusus yang bisa merasakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmah." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah, ilmu, sunnah kepada siapa? Man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak semua manusia merasakannya. Adapun dunia semua merasakannya. Nikmat-nikmat duniawi semua orang bisa merasakannya sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yu'ti dunya ila man yuhib wa man lam yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang dia cintai, muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Yang Allah cintai, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, wa ila man la yuhib, dan juga kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Kafir, munafik, fajir. Mereka merasakan nikmat-nikmat dunia. Allah berikan dunia kepada mukmin dan juga kepada kafir. Qarun bisa merasakan kenikmatan dunia. Fir'aun bisa merasakan kekuasaan dunia. Nikmat dunia Allah berikan kepada muslim atau kafir. Wa amma din, adapun agama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tihi illa man yuhib. Tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dia cintai saja. Maka nikmat ya kawan, jaga nikmat ini baik-baik. Jaga hidayah ini baik-baik sampai al-maut menjemput diri-diri kita. Perhatikan apakah kita ketika sebelum menjadi makhluk, ketika kita belum menjadi apa-apa, mungkin kita cuma setetes air yang hina, yang dikumpulkan hasil kerjasama ta'awun antara orang tua kita, antara laki-laki dengan perempuan, kemudian menjadi sesosok tubuh yang mungil itu bayi. Apakah kita pernah memesan sebelumnya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan Islam? Apakah pernah kita mengatakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya, ya Allah, kalau kau ciptakan aku menjadi makhluk yang bernama manusia, ya Allah, maka berikanlah aku Islam. Apakah pernah kita meminta, memesan hal tersebut kepada Rabbul Alamin? Maka jawabannya tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita, walhamdulillah, orang tua kita muslim, sehingga kita tumbuh lahir dari rahim ibu kita sebagai seorang muslim. Keluar sebagai seorang yang Islam, kenal tauhid, kenal sunnah. Ketika sudah besar, Masya Allah, kita dihadapkan dengan berbagai macam kemaksiatan. Ternyata di akhirnya, sampai kini kita rasakan ternyata Allah lebih memilih untuk kita berada di atas sunnah. Masya Allah, nikmat yang besar. Maka dijaga. Dan ketika seorang melakukan ibadah, hendaknya dia harus tanamkan rasa cinta. Rasa cinta kepada Rabbnya. Ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika dia bangun daripada tempat tidurnya untuk melakukan salat jamaah, salat subuh berjamaah, ketika manusia sibuk dengan permainan mereka, ketika manusia sibuk dengan huru-hara atau hura-hura mereka, ketika mereka sibuk dengan perniagaan, istri, anak, bisnis, dan yang selainnya, ternyata antum, Masya Allah, diberikan kemudahan. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan-kemudahan untuk menuntut ilmu, untuk ruku', untuk sujud, untuk qiraatul Al-Quranul Karim. Ini nikmat Masya Allah. Dan kita husnudzan. Dan sudah selayaknya untuk husnudzan kepada Rabbul Alamin. Semoga kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun mereka orang-orang yang a'ta, orang-orang yang suka memberi, wattaqa, dan mereka bertakwa,
Mereka coba menjalankan perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga mereka. Dan mereka menghentikan aksinya untuk tidak masuk ke dalam larangan-larangannya. Itulah taqwa. Wa saddaqa bil husna, dan mereka membenarkan kalimat al-husna, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Muhammad dan Rasulullah. Maka bagi mereka fasanu yassiru lil yusra. Kami akan berikan untuk mereka yusra, jalan-jalan kemudahan. Mudah, Masya Allah. Ketika manusia terlelap dengan tidurnya, ternyata ada seorang hamba ahlus sunnah yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kamar mandi, kemudian dia berwudu, kemudian dia menghadap kiblat, Allahu Akbar. Masya Allah. Kemudian dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke masjidnya, masuk ke rumahnya Baitullah, ruku dan sujud bersama hadirin. Itu nikmat. Kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut untuk disyukuri. Dijaga nikmat baik-baik. Yang sebelumnya kita tidak pernah meminta hal ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, Dia berikan hidayah ke dalam hati-hati kita. Dia berikan rahmatnya ke dalam hati-hati kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sunnah. Di antara nikmat sunnah, makan dengan tangan kanan. Ini perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Padahal Nabi SAW telah mengatakan kepada orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan, lastata'ta, kamu tidak akan sanggup makan dengan tangan kanan kalau begitu. Ternyata betul. Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW bukan dari hawa nafsu, melainkan wahyu. Maka wajar kalau ada orang yang tidak taat kepada Nabi, maka alamat kecelakaan. Berapa banyak ayat yang menunjukkan siapa yang tidak taat kepada Rasul, maka alamat kecelakaan. Di antaranya banyak penyesalan yang terjadi. Ya laitani ittaqadtu ma'a rasuli sabila. Duhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama jalannya Rasul. Penyesalan mereka. Atau dalam ayat yang lain, yauma tuqallabu wujuhahum finnar, manakala wajah mereka kami bulak-balikan di dalam api neraka. Yaquluna ya laitana law ata'na Allah wa ata'na Rasula. Ya Allah, duhai kiranya mereka orang-orang kafir mengatakan, duhai kiranya dahulu kami termasuk orang-orang yang ata'na Allah wa ata'na Rasula. Dahulu kami termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Dan coba ya Allah, seandainya dahulu kami termasuk orang-orang yang taat kepada Rasul. Celaka mereka. Maka nikmat ya ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ketundukan, Allah jinakkan hati-hati kita untuk taat kepada kitab Allah. Allah jinakkan hati kita untuk taat kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jaga nikmat tersebut, teguhkanlah nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan keteguhan kita di dunia dan di akhirah sebagaimana janjinya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan bagi mereka orang-orang yang mukmin biqauli tsabit, dengan ucapan yang sabit. Kalimat la ilaha illallah. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, orang tersebut mati di atas Islam. Orang tersebut mati di atas sunnah. Orang tersebut mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Allah bagi mereka orang-orang yang mukmin. Wa fil akhirah, dan juga dalam akhirah. Manakala mungkar wa nakir datang dalam keadaan kita tidak pernah mengerti bagaimana sosoknya. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana wujud mungkar wa nakir, akan tapi kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul. Janji-janji Allah dan khabar-khabar Allah dan Rasulnya, bahwasanya akan ada yang namanya pertanyaan dalam kubur, mungkar wa nakir. Namun bagi mereka orang-orang yang mukmin, Allah akan kokohkan. Ketika ditanya man rabbuk, maka jawabannya Rabbi Allah. Ditanyakan wa ma dinuk, apakah agamamu, maka dijawab dinil Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian dalam lafaz yang lain disebutkan bukan waman nabiyyu, akan tetapi ditanyakan waman hadzal rajul, siapakah orang ini? Subhanallah, fitnahnya semakin sulit. Kalau ditanya waman nabiyyu, bisa saja dia katakan Muhammad, tapi dikatakan waman hadzal rajul, siapakah orang ini? Ditampakkan wajah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin ini mengatakan, "Hadza Muhammadun Rasulullah." Orang ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti pertanyaan sampai situ. Dalam hadis yang hasan dihasan oleh Syekh Nasir Al-Albani, malaikat Munkar wa Nakir menanya kembali, "Ma amaluk?" Apa amalanmu? Kenapa kau bisa menjawab ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hamba yang mukminin mengatakan, "Qara'tu kitabullah wa amantu bih." Aku membaca kitab Allah dan aku beriman kepada kitab tersebut. Perhatikan jawaban seorang mukmin. Padahal Nabi SAW manakala perjumpaan pertama kali bersama Jibril. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bagaimana Nabi SAW berjumpa dengan Jibril pada awal kalinya. Imam Bukhari menyebutkan dalam tafsir. Kitab tafsir surat Al-Mudaththir. Manakala Rasul sedang berjalan tiba-tiba dipanggil. Lihat ke depan tidak ada siapa-siapa. Lihat ke samping kanan, samping kiri, ke belakang tidak ada siapa-siapa. Ketika menatap ke atas langit. Ternyata ada satu sosok makhluk yang besar di atas kursi yang terbang di antara langit dan bumi. Jibril alaihissalam. Dengan sosok yang sangat besar. Sayapnya menutupi ufuk. Wajar tidak pernah melihat makhluk seperti itu menggigil. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan berlutut. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwasanya Rasul alaihi wasallam dalam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya beliau itu merangkak sampai ingin pulang karena takut dengan Jibril. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Menggigil ketakutan melihat Jibril alaihissalam. Lantas bagaimana dengan kita manakala nanti ketika kita sudah sampai ke liang lahat kita, berjumpa dengan Munkar wa Nakir, kalau kita tidak punya iman yang kuat, barakallahu fikum, copot jantung. Tidak akan kuat, barakallahu fikum. Nabiun al-Karim berjumpa dengan Jibril. Pertama kali seperti itu bentuknya. Seperti itu keadaannya. Beliau menggigil. Berlutut segera ingin pulang. Takut dengan Jibril. Sampai-sampai tidak terkendali. Selimuti saya, selimuti saya. Lantas bagaimana dengan kita? Nanti Munkar wa Nakir. Man rabbuk. Maka kuatkan. Gimana kita ya ikhwan? Saling tanasuh. Saling memberikan nasihat. Fil haq, agar tetap di atas al-haq. Wasabar. Dan juga senantiasa agar bersabar. Karena sabar itulah. Seorang akan bisa mendapatkan keistiqomahan. Dan sebaliknya, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berapa banyak manusia yang jatuh dari siratal mustaqim. Jatuh daripada iltizam. Komitmen terhadap sunnah. Disebabkan karena adamus sabar. Karena kurang sabarnya. Oleh sebab itu banyak dalam ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka masuk ke dalam al-jannah, ucapan sambutan yang disambut oleh mereka para malaikat. Mereka para malaikat yang ada di dalam al-jannah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ucapan yang pertama kali yang diucapkan oleh mereka para malaikat apa? Salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah. Kesejahteraan atas kalian, wahai para penduduk surga. Kenapa mereka bisa masuk surga? Bima sabartum. Disebabkan karena sabarnya kalian. Masya Allah, sabar ya. Maka Nabi SAW memberikan nasihat. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian orang ini katakan la astati. Dan ketika memberikan nasihat ya ikhwan, jangan terburu-buru. Apa yang sanggup dilakukan oleh saudara kita sedikit demi sedikit, terima. Jangan kamu samakan seluruh manusia sama seperti dirimu. Pokoknya kalau sudah diberikan nasihat, harus menerima secara 100%. Jangan demikian. Bukankah kita dahulu? Bagaimana kita kenal dakwah dahulu? Apakah kita bisa melepaskan pakaian kotor kita seluruhnya? Tidak semua. Ada yang menanggalkan satu persatu. Ada yang meninggalkan rokok. Masya Allah. Sedikit demi sedikit. Ada yang meninggalkan musik. Ada yang meninggalkan foto-foto. Sedikit demi sedikit. Tidak langsung 100%. Maka kalau sudah memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Ikhwanana. Mungkin ada yang tercebur ke dalam kubangan syahwat. Kemudian kita berikan nasihat dia. Maka jangan terburu-buru. Apa yang bisa dia lakukan yang sudah kita berikan nasihat. Maka terima. Sedikit demi sedikit. Jangan terlantarkan saudara kita. Sudah diberikan nasihat. Tidak taat sama kita. Jangan ditelantarkan. Sudah tinggal selama tinggal. Jangan demikian. Kasihan dia bersama siapa?
Kasihan orang tersebut bersama syaitan. Dan manakala kita memberikan nasihat, maka hati-hati. Syaitan pun punya permainan. Kadang kalau kita katakan, berikan nasihat-nasihat yang baik, ikuti kitabullah, ikuti sunnah Nabi, justru dia menentang. Maka hati-hati. Syaitan akan masuk lewat pintu amarah. Bagaimana bentuknya? Saya sudah berikan nasihat berkali-kali tidak taat dengan saya. Marah dia, murka dia. Maka perlu diperhatikan. Murkanya karena siapa? Kalau murkanya karena ucapannya tidak diterima, ucapannya tidak diindahkan oleh orang yang dinasihati, hati-hati, itu alamat tidak ikhlas. Berarti kamu dakwah untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu marah karena Allah, bagus. Saya marah dengan dia. Kenapa? Karena saya ucapkan kalamullah, ditolak sama dia. Saya ucapkan sunnah Nabi, ditentang sama dia. Marah, bagus. Tanda kuatnya iman. Awsaqu ural iman, hubbu fillah, wal bughdu fillah. Termasuk tali iman kekuatan atau tali iman yang paling kuat adalah ketika seorang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan kemudian ketika memberikan nasihat terakhir, kalau orang yang kita nasihati menerima, maka janganlah senang. Janganlah kamu bahagia karena ucapanmu diterima. Ini termasuk permainan syaitan. Walhamdulillah, ucapan saya diterima. Diterima sama dia. Berarti kamu mendakwahkan untuk dirimu sendiri. Kamu mendakwahkan untuk agar diterima ucapanmu. Tapi jangan demikian. Maka senanglah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diberikan nasihat, disampaikan nasihat-nasihat petua-petua, ternyata diterima. Walhamdulillah, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW, manakala berhasil mengatakan, ya gulam, aslim. Wahai anak Yahudi. Anak kecil, Yahudi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Masuk Islamlah kamu. Maka anak ini melihat kepada bapaknya. Karena yasta'zin. Seolah-olah anak ini minta izin kepada bapaknya. Maka bapaknya mengatakan kepada anak tersebut, Ati' Abul Qasim. Ikuti apa yang diinginkan Abul Qasim. Yaitu Muhammad SAW. Maka anak ini mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wafat. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi bersyukur kepada Allah. Senang karena Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Itulah yang harus kita tanamkan. Cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Jangan sampai syaitan masuk ke dalam ruang-ruang yang sempit seperti itu. Yang kelihatannya tidak terasa mungkin. Ketika kita berikan nasihat, kita marah karena tidak diterima nasihatnya. Hati-hati. Syaitan bermain di situ. Sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.